Halo Sobat Kontan, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Christian Kartawijaya, Direktur Utama dari Indosemen Tunggal Prakarsa. Boleh diceritain Pak, kapan mulai tertarik dengan dunia investasi? Ya memang waktu saya pertama bekerja, saya nggak ada yang diinvestasiin karena semuanya habis. Kali ini kami berkesempatan untuk berkenalan, profiling dengan Pak Christian, dan juga membahas sedikit tentang portofolio investasinya Pak Christian. Itu. Halo Pak Christian, selamat siang. Apa kabar Pak? Selamat siang Nitya. Iya. Baik-baik. Oke, kita mulai. Bisa diceritakan sedikit nih Pak, perjalanan karir Bapak dari dulu sekolah di mana, kuliah di mana, sampai sekarang hari ini jadi direktur utamanya INTP nih gimana Pak? Baik. Jadi saya menyapa sahabat kontan tentunya dan juga Nitya. Jadi memang saya ini sebetulnya teknik sipil, saya anak sipil. Jadi teknik sipil dari Universitas Trisakti itu tahun 84 ya. Jadi lulusnya 89. Nah, kemudian saya lanjutinnya di MBA, di Master Business Administration setelah saya bekerja 3 tahunan di Total Bangun Persada. Jadi sempat saya masuk kontraktor. Nah, jadi kemudian saya switch sebit masuk ke MBA, dan di MBA itu tentunya itu yang membawa saya masuk ke Indosemen setelah ambil MBA, dan saya menjadi corporate finance. Karena memang MBA saya corporate finance, dan di Indosemen itu banyak menangani project-project. Jadi project-project waktu itu lagi bangun pabrik semen, mungkin ada 4 pabrik semen yang lagi dibangun waktu saya ada tuh, di waktu saya masuk. Nah, itu yang membuat kedua-duanya kepake juga. Jadi MBA saya dan teknik sipil. Nah, itu kurang lebih background yang membawa saya ke Indosemen saat ini. Dan memang sejak tahun 2000, saya masuk, jadi saya ambil MBA itu kan tahun 89, saya selesai sipil, saya kerja sampai 91 saya ambil MBA, sampai 94 saya masuk di Indosemen. Tahun 94 jadi ya? udah 30 tahun di Indosemen, kurang lebih 30 lebih ya. Dan 32 tahun ya. Dan Indosemen sendiri sudah umur 50 tahun ya, dalam bulan Agustus ini. Nah, itu sih kurang lebih background saya. Oke, nah waktu masuk ke Indosemen ini jabatan yang pertama kalinya apa Pak yang diemban? Terus dari waktu jadi direktur itu tahun berapa Pak? Ya, memang waktu saya masuk, saya masih jadi corporate finance staff, jadi staff biasa. Jadi itu tahun 94. Ya, tahun 94, kemudian tentunya saya berkarir cukup lama di Indosemen sampai tahun 2011. Jadi saya begini, tahun 94 kan saya mulai. Kemudian habis itu di corporate finance, dan saya menjadi staff biasa. Kemudian saya mulai menjadi corporate finance manager. Kemudian saya Heidelberg masuk tahun 2001. 2001. Nah, tahun 2001 masuk terus sampai ke tahun 2004. Waktu itu saya mulai menjadi deputy finance director. Deputy finance director. Nah, setelah itu finance directornya orang Jerman. Waktu itu, dan dia pulang kampung lah. Nah, tahun 2004 itu saya mulai menjadi direktur keuangan sampai tahun 2011. Sampai tahun 2011. Nah, tahun 2011 itu saya ambil sekolah lagi, tapi sekolahnya agak berbeda waktu itu, di Christian Education, jadi family ministry. Jadi a bit shifted, tapi 2 tahun itu kayak karena istri saya ngambil PhD, nah jadi saya berhenti 2 tahun tuh, ambil gap 2 tahun. Tahun 2013 saya balik, 2014 saya mulai menggantikan Daniela Vare menjadi CEO. 2014. Nah, itu kurang lebih ceritanya. Ya. Nah, dengan kesuksesan berkarir ini dari awal masuk Indosemen tahun 94, mungkin berarti mulai bekerja sekitar tahun 80 akhir itu ya Pak ya? 89, masuk ke dunia 89 saya mulai kerja. Oke, nah dari awal bekerja sampai sekarang ini
tentu ada ketarikan untuk masuk ke dunia investasi gitu ya Pak ya. Nah, boleh diceritain Pak, kapan mulai tertarik dengan dunia investasi? Terus apa yang membuat Bapak tertarik untuk menginvestasikan uang gitu? Ya memang waktu saya pertama bekerja, saya nggak ada yang diinvestasiin karena semuanya habis. Jadi itu yang kenyataannya. Yeah. Jadi saya baru mulai investasi waktu saya masuk di corporate finance dan mulai berkeluarga waktu itu. Oh, yeah. Nah, mulai berkeluarga agak berbeda deh ya. Jadi saya punya anak tahun 96. Nah, disitulah saya mulai berpikir investasi. Karena tadi 94-96 kayaknya uangnya nggak ada yang diinvestasiin kayaknya. What you get is what you spend gitu ya. Tapi mulai 96 sejak punya anak, saya juga udah mulai 2-3 tahun. Nah, mulailah saya berpikir untuk investasi itu tahun 96 khususnya sejak punya anak. Kenapa? Karena saya pikir investasi itu kayak menabung kan. Jadi menabung di mana kita bisa menyediakan untuk hari esok, dan saya belajar menunda pengeluaran hari ini supaya nanti di kemudian hari saya punya uang. Nah itu konsep saya waktu itu sih ya. Jadi memang nggak banyak yang saya tabung, tapi saya pikir iya penting juga ya. Saya punya sesuatu yang saya siapkan untuk masa depan anak saya, untuk saya sendiri. Ya. Nah, waktu pertama kali investasi itu Pak Christian milih asetnya apa nih Pak? Ya karena waktu itu saya masih muda ya, belum punya rumah, rumahnya nebeng, taman Mama Indah ya, bukan taman mertua Indah, tapi taman Ibu Indah, jadi tinggalnya di rumah ibu. Nah jadi waktu itu saya dan istri pikir, wah kita mesti pertama kali investasi apa? Nyicil rumah. Jadi nyicil rumah, jadi bukan sewa, bukan rumah taman mertua Indah atau taman Mama Indah tadi, tapi yang pertama saya lakukan yaitu mulai cicil. Jadi mulai cicil secara bertahap. Nah, itu investasi saya yang pertama. Jadi komitmen untuk menyicil rumah. Terus yang kedua, masuk sedikit demi sedikit deposito untuk tabungan emergensi saya sebut ya. Jadi saya pikir wah penting juga punya tabungan emergensi. Itu yang saya baca-baca dan itu yang saya lakukan sih. Jadi saya sisihkan sedikit demi sedikit dan saya menunda ataupun saya mendirit banyak keinginan saya. Tapi karena kan ada needs, ada wants kan. Ya, betul. Nah itu ya. Jadi saya cuma fokus ke kebutuhan dan saya dirit sebagian keinginan supaya saya ada uang nabung. Nah waktu itu sih itu prinsip saya sih ya. Mulainya dari situ, mulai dari properti dan deposito. Nah kalau yang deposito itu kenapa dipilih Pak Christian saat itu? Karena waktu itu saya rasa nggak banyak ya portfolio investasi. Waktu itu ya pilihannya karena nggak ada obligasi yang retail belum ada. Obligasi yang ditawarin untuk kita beri di obligasi perusahaan, obligasi pemerintah saya rasa tahun 2006 kalau salah baru ada. Jadi waktu itu saya belum ada banyak pilihan ya. Adapun saham, tapi saya waktu itu belum mengambil saham karena uangnya masih terbatas. Jadi saya pilih cuma 2 macam waktu itu ya. Jadi waktu itu hanya cicil rumah dan deposito. Itu tahun 96 tadi ya Pak ya? Iya, tahun 2000, 96 itu. Tahun 94, 95, 96, 97 dan seterusnya itu ya. Nah, selang waktu berjalan kan pasti ada tambahan pengetahuan ya soal aset-aset lain. Mungkin ada aset lain juga yang baru muncul kayak tadi ada obligasi retail dan segala macam. Nah, ini sepanjang perjalanan sampai hari ini ada penambahan diversifikasi portofolio dari Pak Christian nggak? Oh iya, karena setelah saya makin banyak berkecimpung di corporate finance, tentunya saya melihat ternyata bukan hanya deposito gitu ya, karena ada diversifikasi portfolio itu penting kan, don't put all eggs in one basket. Saya rasa itu hal yang penting dan saya mulai masuk di diversifikasi ke pasar uang. Pasar uang dalam arti dia kayak reksadana, kayak pendapatan tetap kan kita mulai masuk ke obligasi. Jadi dia mainin obligasi. Karena reksadana pendapatan tetap artinya uang kita tetap bertambah, tapi sedikit sesuai dengan obligasi. Nah, terus kemudian masuk lagi ke reksadana pasar saham. Jadi reksadana saham itu di mana manajernya yang memberikan saham dan kita invest ke dia kan. Jadi mau saham apa nih? Saham blue chips,
saham second liners, saham apa. Nah, itu yang saya lakukan sih. Nah, saya banyak belajar di situ. Jadi dan juga saya tahu deposito itu ternyata ada buku 4 atau buku 2 atau buku 3 kan. Karena kalau yang deposito yang paling aman bunganya kecil. Deposito betul. yang bank lebih apa tuh namanya? Buku 2, buku 3 bunganya lebih gede. Tapi resikonya ada. Jadi memang saya belajar di situ satu prinsip diversifikasi penting dan mulai ambil yang beresiko ya. Mulai beli saham, ya, mulai masuk ke dana saham. Nah, kemudian saya mulai pikir-pikir yang paling penting apa ya? Akhirnya saya ketemu begini, prinsip investasi saya nih, keep it simple dan you have to understand what you invest gitu. Nah, jadi dalam arti kadang-kadang kita investasi ikut-ikutan temen, nah itu saya jarang lakukan sih. Jadi misalkan ada robot trading, ada apa, I don't think I do it, gitu ya, karena saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti, baru saya mulai masuk. Nah sekarang mulai masuk investasi-investasi yang lebih beragam kan. Ada obligasi pemerintah, kemudian ada obligasi perusahaan, ya juga kita bisa. Terus ada mulai masuk saham, ada mulai masuk berbagai macam yang kita bisa diversifikasi. Nah itu intinya sih. Jadi saya melihat sebelum investasi, saya selalu bertanya gimana nanti ya. Nah, dia bisa bayar gak nih? Nih gimana nanti ya ngambilnya? Uangnya, bunganya. Tapi banyak yang investasi, pertanyaannya ganti. Nanti gimana? Gitu kan? Ya nanti gimana? Nah nanti gimana ya? Nah itu lebih penting menurut saya. Bukan gimana nanti dah, kita masuk dulu. Nah beda tuh, ya kan? Betul. Ya, jadi saya selalu bertanyanya bukan nanti gimana ya? Gitu ya, itu yang saya tanya sih. Oke. Ya. Nah, mungkin ada kayak pengalaman dari Pak Christian tentang untung rugi investasi nih Pak. Mungkin asetnya kah yang waktu itu dipilih Pak Christian itu ternyata gainnya lumayan, atau mungkin ada pengalaman Pak Christian di mana Bapak mencoba sesuatu tapi ternyata itu malah bikin rugi Bapak gitu saat itu. Well, ya itu betul sih. Jadi yang saya berasa misalkan emas. Ya emas. Jadi waktu itu katanya, masuk emas. Jadi saya, karena corporate finance manager saya, dia jago investasinya. Sekarang jadi komisaris kita juga. Kemudian dia jago dan dia bilang, emas. Nah, terus saya bilang emas. Terus emas, nggak naik-naik, ya kan? Karena nggak ada apa-apa. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun kapan ya? 10 tahun yang lalu kali. 10 tahun yang lalu. Nah, nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa, emas. Ya kan? Nah, terus baru-baru ini baru saya bilang, wah, salah nih gua masuk gitu kan. Lebih baik kita pindah. Baru saya pindah ada perang, emasnya naik. Ya. Jadi saya udah jual. Nah, itu menurut saya ya kadang-kadang investasi seperti itu. Kita jual kecepatan ataupun kita nggak sabar dan kita berorientasi hanya mau dapat untung dan kadang-kadang bukan pikir diversifikasi. Nah, ada juga yang saya invest saham, beli saham. Taunya sahamnya di delisting. Oh. Iya kan, ada yang saham dari pabrik kan jadi private. Iya betul. Jadi membuat saya ada 2 saham yang membuat saya rugi juga. Tapi saya untungnya yang gitu-gitu saya dikit masuknya. Jadi nggak banyak gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang kalau teman-teman mau masuk di investasi-investasi yang beresiko ataupun yang kita nggak kenal atau baru, menurut saya masuk aja sedikit dan nanti kita bisa test the water gitu ya. Kalau saya mungkin investor yang sifatnya bukan risk taker. Kan ada yang risk taker. Jadi investasi saya agak berbeda. Nah menurut saya ada satu lagi investasi yang saya senang yaitu dana pensiun kali ya. Jadi di dana pensiun, di Indosumen itu kami semua ada investasi dana pensiun. Semua karyawan dipotong 5%. Terus company-nya top up gitu ya. Dan ini menurut saya investasi yang sangat berguna sih. Karena saya udah mendekati umur pensiun, saya melihat ini sangat berguna nih. Yang udah puluhan tahun yang kita masukin ternyata cukup baik perkembangannya gitu ya. Nah itu menurut saya hal-hal yang bisa baik yang rugi maupun yang ini. Tapi satu hal yang saya melihat ya Nitya, kalau investasi itu mesti tenang. Karena waktu COVID semuanya jeblok. Ya kan? Obligasi jeblok, saham jeblok.
Nah, ada teman saya karena khawatir sekali dia jual waktu itu. Sehingga Aset-asetnya. ya maksudnya dia jual di pasar uang. Oke. Jadi kalau masuk pasar uang itu mesti tenang, mesti napasnya panjang. Tapi kalau memang kita mau pakai uang dalam waktu singkat, jangan masuk ke tempat-tempat instrumen yang berbahaya. Karena waktu kita lagi butuh, lagi jeblok gitu kan. Misalnya kayak COVID kemarin kan kesian. Banyak yang lagi butuh, nggak punya uang. Nggak ada tabungan emergensi di deposito. Jadi akibatnya apa? Akibatnya dia lepas semua di saham. Tapi kan sahamnya lagi turun. 40-an%, 50%. Nah itu fakta yang saya belajar dari pengalaman. Oh iya ya. Kadang-kadang betapa pentingnya komitmen untuk tabungan emergensi di deposito. Di tempat yang saya bisa likuidasi anytime saya butuh. Nah itu yang saya belajar sih, pengalaman untung rugi itu. Oke. Jadi selain uang pakai mungkin dalam kondisi yang tenang, mungkin pakai uang dingin kali ya Pak, berarti ya uang yang nggak untuk kebutuhan sehari-hari, sama mungkin likuiditas itu perlu ya Pak berarti ya? Ya betul sekali. Jadi likuiditas itu dibutuhkan untuk tabungan emergensi. Tabungan emergensi saya sih pikir 3-6 bulan kita punya kebutuhan, mestinya kita siapkan seandainya ada sesuatu ya kan, seperti COVID kemarin atau apa ya. Menurut saya itu penting sih. Oke. Nah, berarti sejak awal masuk ke dunia investasi sampai hari ini, itu kalau dipersentasein nih Pak, berapa gitu komposisi portofolio yang Bapak punya? Secara kasar aja Pak. Ya kalau saya mungkin 50% to 60% di obligasi kalau saya saat ini. Obligasi, berarti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan yang saya kenal, yang baik. Kenapa? Karena saya agak repot. Jadi repot dalam arti waktunya nggak ada untuk memantau. Jadi saya lebih senang yang fixed income dan perusahaannya baik atau obligasi pemerintah yang saya tahu seperti risk free rate lah ya. Jadi resikonya sangat kecil untuk dia go bust gitu ya. Nah itu sekitar 50 to 55%. Nah sisanya saya bagi 3 tuh. Saya bagi 3 dalam arti misalkan 15 55 di obligasi. Nah 15% itu banyakkan di tabungan deposito. Rasa saya. Jadi tabungan deposito supaya ini yang liquid nih. Yang liquid yang kalau saya lihat sesuatu terjadi saya ada 15%. Kemudian 15% lagi itu di saham, reksadana, asuransi. Nah itu kurang lebih di situ. Nah kemudian 15% lagi di properti, di real sector. Yeah. Nah kalau saya lakukan pembagiannya seperti itu, jadi sekitar sepertiga 15, 45, 55% mungkin di obligasi. Jadi ke depan rencananya bukan menambah portofolio, tapi mengakumulasi di portofolio yang sama gitu Pak mungkin? Ya nanti kita lihat deh ya. Jadi yang saya belum ada sebetulnya emas yang tadi saya bilang. Oh, masih. Jadi maksudnya emas itu bagi saya ya susah ya diinvestasikan, itu nggak dapat return gitu bagi saya. Tapi ternyata returnnya sangat gede. Ya, tapi saya nggak pernah pegang emas sih, dalam arti. Maksudnya bukan mainan saya gitu. Saya nggak gitu ngerti naik turunnya dan saya nggak gitu ngukur. Tapi saya melihat banyak teman-teman yang sudah masuk emas dan cukup berhasil. Menurut saya perlu dipertimbangkan sih sama teman-teman dalam situasi yang seperti ini ya. Kadang-kadang situasi yang nggak menentu. Jadi saya pikir kalau saya mau diubah sedikit, mungkin ada bagian portfolio yang saya mau tambah yaitu emas. Kenapa? Emas atau Bitcoin? Karena saya udah Bitcoin apa emas nih Pak? Jadi menurut saya emas dan Bitcoin itu sesuatu yang tadi itu saya mesti ngerti dulu investing gimana. Kenapa? Karena orang finance tahu waktu kondisi tidak menentu biasanya yang bisa lebih baik yaitu emas. Dan waktu kenapa Bitcoin? Karena Amerika sekarang baru endorse Bitcoin ataupun digital financing. Nah menurut saya ini akan menjadi sisi lain yang akan bisa baik gitu ya. Tapi kita mesti ngerti, kan tadi saya udah bilang. Nah ini mesti keep it simple dan you have to understand what you do. Nah ini yang saya mungkin masalahnya adalah NFT segala macam, saya nggak gitu ngerti banget. Jadi I don't do it. Nah itu prinsip saya sih. Ya mungkin teman-teman yang di
finance yang rasa saya banyak kan di real sector, jadi agak beda. Oke. Ya. Nah, ini Pak, mungkin terakhir kali mungkin merangkum dari tadi apa yang Bapak Christian ceritain, tips dan trik nih buat investor, mungkin investor pemula dulu ya, kayak Pak Christian kan juga sempat ada di fase itu. Ini gimana mindset yang harus diterapkan sama mereka, dan mungkin kira-kira pertimbangannya apa yang mesti mereka lihat gitu ketika masuk ke dunia investasi dan mulai memilih aset? Ya, kalau menurut saya begini, menurut saya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di awal waktu kita masih baru saja berkarir dan uangnya sangat terbatas, menurut saya kita nggak usah ikut-ikutan investasi. Menurut saya kita mesti konsentrasi apakah kebutuhan keluarga kita dicukupi. Ya kan, mesti ada kebutuhan nih. Tapi yang kedua, kita baru bisa mulai masuk investasi kalau kita membedakan antara needs dan wants. Ya, jadi mesti cut your wants, stick to your needs. Nah, jadi cut your wants ini, menurut saya itu yang membuat kita bisa berinvestasi. Itu yang pertama. Terus waktu investasi, keep it simple. If you don't understand what you do, jangan masuk. Kadang-kadang kita terlalu rumit, tapi katanya bagus nih, katanya bagus. Nah, kalau saya memilih tidak masuk, kalau saya. Karena menurut saya itu kan kayak gambling, spekulasi. Ya, nah saya melihat investasi is not spekulasi. Jadi kalau saya nih, dan saya bukan gambler, saya bukan penjudi gitu ya. Jadi saya selalu melihat apa yang saya masukkan adalah yang saya ngerti ini akan berkembang dengan baik dan di tangan yang baik, gitu. Nah teman-teman tentunya jangan punya gaya berpikir nah, jadi yang tadi tuh, nanti gimana ya? Nah, kita mesti tanya gitu, nanti gimana kalau saya masukin di sini, nanti gimana ya perkembangannya? Atau teman-teman punya prinsip, gimana nanti dah? Nah, jadi kita masuk dulu. Iya, tapi nggak dipikirin nggak dipikirin, betul. Nah, saya pikir investasi, mesti kita pikir nanti gimana ya? Kalau kita masuk di daerah ini, properti, kita mau beli properti, mau beli apartemen, nanti gimana ya kalau punya apartemen tapi kosong? Oh, ada service charge. Jadi berat service charge-nya. Kalau saya banyak begitu. Jadi karena mungkin saya orang finance yang pegang keuangan ya. Jadi saya banyak bertanya itu. Dan ini yang membuat saya sampai saat ini nggak kebablasan sih. Nggak kebablasan. Jadi saya selalu ukur. Jadi kayak tadi komposisi investasi saya very safe sebetulnya ya. Memang mungkin dibanding teman-teman yang lain untungnya nggak gitu gede-gede banget, tapi lebih safe bagi saya. Makanya you have to understand who you are, yang lain tipsnya. Anda risk taker atau risk averse, ya kan? Saya lebih ke arah mengukur risiko dan menghindari risiko kalau bisa. Tapi sedikit saya ambil risk taker, iya. Tapi saya ambil proporsi yang kecil. Misalkan ambil 10%, 15% ini untuk sesuatu yang lebih beresiko. Gitu sih, Nit. Kalau saya nih. Ya, jadi kalau saya punya prinsip seperti itu. Oke. Pak, buat cerita unik tambahan nih Pak, ada kolom kecil di bawah. Ini mau dong cerita dari Pak Christian, mungkin keseharian atau hobi atau kesukaan Pak Christian yang dilakukan di luar dari tugas Pak Christian sebagai Direktur Utama di Indosemen, Pak. Ya, memang yang uniknya, saya ini adalah sama istri, kita parenting trainer. Parenting trainer untuk? Untuk parenting class. Jadi saya punya parenting class, punya mentoring suami istri, ya. Karena memang itu kan master saya yang lain. Yang tadi saya 2 tahun itu saya ambil itu family. Tentang family, bagaimana membentuk keluarga dan membuat menjadi good parents, orang tua. Nah, itu yang saya lakukan dengan istri di waktu senggang saya. Kalau di weekend, kami berdua banyak habiskan waktu dengan keluarga muda, orang tua muda, pasangan muda. Nah, kita punya kelas-kelas parenting kalau hari Jumat malam atau Sabtu. Nah, seminggu untuk waktu kami berdua. Nah, dan di gereja gitu ya. Dan juga kita punya bagaimana mengajar life balance, hidup yang berbeda, hidup yang bisa ngatur waktunya. Nah, itu menurut saya hal yang saya lakukan dengan sisi lain sih ya, dari sisi lain. Nah, terus di satu sisi
memang kita punya education itu, istri saya PhD di situ. Nah, jadi kami berdua team up lah. Nah, satu pihak saya, karena saya sibuk di kantor, jadi waktu saya berbicara dengan banyak bapak-bapak yang muda, mereka akan, kalau mereka bilang sibuk, mereka akan lihat saya lebih sibuk lagi gitu ya. jadi dia pengen tahu, how do you manage your time gitu kan. Jadi misalkan gitu, why you still have time for your kids? Nah, why you still pay attention for your spouse? Nah, menurut saya itu hal yang sering dilupakan sama para profesional, dan saya mengambil segmen itu. Sampai kami, yang tadi real sektor, salah satunya kita lagi membangun rumah sahabat keluarga di Cibinong. Di Cibinong? Ya, dekat pabrik Citerep. Jadi kita punya tempat untuk outbound, untuk marriage enrichment, untuk main bola ayah dan anak. Jadi menurut saya itu hal yang sangat jarang bagi orang Jakarta untuk melihat sisi lain daripada hidupnya yang mesti di-manage. Ya, jadi bos saya ya di Heidelberg, sekarang orang komisaris utamanya di Heidelberg Cement, Heidelberg Materials, dia mengatakan, Dr. Schaeffer, if you cannot manage your family, then maybe you are not the good manager for this company. Nah, I think that's a good message ya. Satu kali dia bilang itu sama para CEO dari 54 negara, terus dia mengatakan, hey guys, I just want to remind you, katanya, if you don't manage your family well, maybe you are not a good manager for this company. Jadi you have to be balancing your life. Nah, menurut saya itu hal yang I buy it gitu ya. Dan saya rasa itu hal yang penting. Oke. Kalau yang untuk yang kelas weekend itu berarti bentuknya kelas kayak bimbel kayak les gitu, atau mungkin di betul, ada gereja kelas. Atau di Enggak, jadi kita ada yayasan. Ada yayasan ya? Ya? Ada yayasan. Jadi ada mungkin sekarang 170-an keluarga yang ikut. Jadi dia ada berbagai umur. Jadi tiap-tiap umur itu kita ada pelatihannya untuk anak dan orang tuanya. Nah, itu yang kami lakukan khusus di weekend gitu ya. Tapi kalau sehari-hari sih saya, kalau hobinya bukan baca buku, berenang, yoga, nah itu dia saya. Jadi saya banyak lakukan berenang sih, berenang dan yoga. Pak, kalau yang yayasan itu di mana kotanya? Kan tadi yang baru mau dibangun kan di Cibinong. Udah dibangun itu, di Cibinong, udah dibangun. Terus kalau yang itu di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara. Baik. Nah, itu kalau berenang itu tadi Pak Christian berapa kali seminggu kira-kira? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari? Kalau malam pagi. Oh gitu. Pagi-pagi atau malam. Iya. Jadi itu yang saya lakukan sama istri, karena sekarang anak-anak saya udah gede, jadi udah menikah dan udah punya kerjaan sendiri dan sudah tidak tinggal bersama-sama, ya kita berdua lagi deh ya. Di rumah berdua lagi. Iya. Nah itulah. Anak ada berapa, Pak? Ada 2. 2. Oh, oke. Ya. Sekian perbincangan saya dengan Pak Christian. Terima kasih Pak Christian atas waktunya. Terima kasih Nitya. Iya, sampai jumpa Sobat Kontan di episode-episode selanjutnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.